di masa depan Nusantara itu jadi posisi yang penting karena dia itu jadi kayak pusat spiritual karena ada banyak kekuatan alam yang hadir di sini gitu ya. Ada gunung, laut, hutan segala macam gitu. Nah, para penjaga Nusantara atau kita sering nyebut para tokoh-tokoh leluhur itu sendiri adalah bagian dari wujud manifestasi dari energi alam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel, disclaimer dulu sebelumnya. Semoga tidak ada gangguan-gangguan berarti di belakang kita yang mengganggu, suara-suara yang mengganggu ya. Tapi kemungkinan itu ada. Tapi semoga kita bisa menyampaikan episode kita kali ini dengan baik. Nah, ngobrol santai aja di episode kita kali ini yang kelihatannya nggak santai-santai juga. Nah ini nih, kan dari beberapa cerita time travel terdahulu ya, Alif kan sering cerita ya masa-masa Sundaland itu. Sundaland itu dikenal sebagai tempat yang wingit, yang sangat angker lah gitu ya. Istilahnya gawat keliwat-liwat lah gitu, yang kalau misalnya orang sudah masuk bahkan nggak bisa keluar gitu. Nah ini kan jadi kayak mengisyaratkan bahwa memang tempat ini ada yang menjaga lah gitu ya. Sundaland itu ada yang menjaga gitu. Nah sebenarnya kemarin itu aku ngelihat ada satu penggambaran kreatif lah ya gitu. Mungkin Alif juga udah pernah ngeliat nih, Sobat Time Travel juga mungkin udah pernah ngeliat. Ada satu penggambaran kreatif gitu dari satu video yang menceritakan tentang mungkin cerita tentang mitologi kuno ya gitu ya, yang dikaitkan dengan apa sih bahasanya, penjaga dari Nusantara. Nah kemarin kan kita udah cerita tentang siapa leluhur kita kan gitu kan. Nah sekarang berbicara tentang penjaga Nusantara yang diwakilkan sama penggambaran kreatif itu gitu, tentang sosok Garuda kalau nggak salah. Alif pernah nonton? Udah nonton. Keren banget ya. Keren banget. Nah sebenarnya para penjaga Nusantara itu bisa digambarkan seperti apa sih, Liv? Oke. Mungkin salah satunya beliau itu ya yang digambarkan. Di episode Time Travel yang sebelumnya kita banyak cerita tentang yang tadi udah Mas Anta sampaikan, bahwa Nusantara dan Sundaland masa lalu terus ketika dilihat sama orang dari luar itu susah ditembus, seperti ada seperti ada kabut misterius yang menyelubungi itu semua sampai nggak tahu di dalamnya itu seperti apa. Kalau udah masuk pun juga belum tentu bisa keluar. Dan dalam banyak catatan kuno atau orang tua zaman dulu cerita, di sini tuh tempatnya dan tanahnya para dewata gitu. Nah, ada yang bilang negeri para dewata, ada yang bilang seperti surga yang jatuh ke bumi. Betul. Nah, sebenarnya di dalamnya ada apa sih? Kemudian kita pernah angkat juga bahwa menurut penuturan orang tua zaman dulu, bahwa di masa Sundaland zaman dulu di sini penghuninya beragam. Kemudian ada satu masa di mana mayoritas penghuni yang ada di Sundaland itu pindah ke suatu tempat seperti landscape negeri atau dataran yang sangat luas, atau mungkin ada yang bilang benua, pergi ke sana. Yang konon katanya nanti akan kembali lagi ke sini. Gitu. Dan sekarang masih ada sisa-sisa dari penghuni yang zaman lampau sekali, yang biasanya berada di tempat yang jarang dijamah atau sulit dijamah oleh manusia di zaman sekarang. Biasanya kalau nggak di hutan ya di pegunungan, gunung-gunung tinggi biasanya begitu.
kita sering dengar cerita dari banyak orang, apalagi orang-orang yang suka naik gunung. Biasanya mereka suka ketemu dengan ada sosok inilah, ada sosok orang seperti orang tua, ada sosok seperti anak muda, ada kakek-kakek, nenek-nenek, macam-macam. Kalau lagi pergi ke hutan atau ke gunung, beberapa orang yang lainnya mengkaitkan itu sebagai para leluhur yang ada di wilayah situ. Dan di sisi lain, orang banyak menggambarkan secara kreatif, salah satunya video yang Mas Anton maksud, itu salah satunya ada tokoh mitologi di Nusantara yang bernama Garuda sebagai penjaganya Nusantara. Itu. Nah, apakah tokoh mitologi tersebut penjaga Nusantara? Dari apa yang pernah saya tahu dari cerita orang tua masa lampau, secara apa yang saya pahami, yang saya diperlihatkan dan terasa getarannya, bahwa tokoh-tokoh leluhur yang menjaga Nusantara itu bukan hanya satu, tapi beragam. Ada yang mengatakan itu Garuda, itu bagian dari tokoh penjaga Nusantara. Ada di beberapa kebudayaan atau di daerah lain, ada yang mengenal namanya Eyang Besuki misalnya, atau Naga Besuki, ada Besuki, yang begitu. Ada juga di wilayah yang lain punya nama-namanya masing-masing yang sangat beragam. Nah, kita pernah angkat tentang leluhur Nusantara. Yang selama ini kita angkat bahwa beliau-beliau yang punya wujud manifestasi adalah bagian dari energi alam itu sendiri. Gitu. Oke. Jadi secara alamnya kita, alami manusiawi, itu memang seperti alam, landscape alam aja. Ada bentangan gunung, ada laut, ada sungai, ada hutan dan sebagainya. Tapi dalam penglihatan, dalam spiritnya, itu semua punya dimensi yang tersendiri, punya wujud manifestasinya masing-masing. Ibaratnya kalau ketika terlihat, diperlihatkan dan terbawa suasananya untuk itu. Kalau kita ngeliat suatu gunung berapi yang sangat besar, itu kan memang di alamnya kita seperti gunung aja, yang sangat besar, mungkin tingginya bisa 3.000 meter lebih. Tapi ketika orang diberi izin, diberi kemampuan untuk melihat lebih dari itu, ngelihat gunung itu ibarat seperti ngelihat orang dengan badan yang sangat besar yang ada di situ. Kayak ini dong, kayak Moana itu ya. Ada Teviti kalau nggak salah ya. Kurang lebih seperti itu penggambaran secara perempuan animasinya. Bentuk jadi gunung ya, jadi tidur jadi bentuk kayak gunung ya. Bisa begitu. Okay. Nah, makanya cerita-cerita orang ketika misalnya naik gunung itu suka ketemu kayak kakek-kakek atau nenek-nenek atau anak muda kadang-kadang juga ada. Ya. Itu ketika dalam spiritnya itu menjadi salah satu dari tokoh leluhur yang menjaga Nusantara gitu. Dan masih banyak hal lainnya. Nah, kalau beliau Garuda ini sebenarnya secara wujud dan karakternya itu apa bisa diceritakan nggak, secara penglihatan spirit? Ada satu cerita, orang lain cerita, saya pernah dengar, saya pernah diceritain. Orang ini pernah mengalami kejadian spirit lah ya, yang sulit untuk dicerna logika orang pada umumnya zaman sekarang. Dia pernah terbawa dan diperlihatkan pada suatu keadaan di mana ngelihat seperti sosok burung yang sangat besar. Ketika sayapnya itu terbentang, dia ngelihat sayapnya itu terbentang, saking besar dan lebarnya itu diibaratkan cahaya mataharinya itu nggak tembus. Dan ternyata di waktu-waktu yang lain, dia juga pernah cerita bahwa dia ngelihat wujud-wujud atau sosok-sosok yang lainnya yang selama ini mungkin orang cerita itu mitologi. Ternyata itu sebuah kenyataan di alam sananya gitu. Kayak gitu. Ya, kalau tadi Alif cerita bahwa semuanya itu punya landscape-nya sendiri-sendiri segala macam gitu. Nah, sebenarnya di Sundaland itu atau misalnya di Nusantara ini sebenarnya tuh golongannya penghuni-penghuni ini tuh kayak gimana? Iya. Di zaman sekarang banyak orang menganggap apa yang dikatakan sebagai leluhur adalah sebuah entitas makhluk halus. Betul. Ya kan? Ada yang bilang itu hantu, ada yang bilang itu siluman, ada yang bilang itu jin. Ya sah-sah aja sih orang nganggapnya gimana. Tapi ketika kita menceritakan itu dari sudut pandang time travel, kita juga pernah cerita di episode tentang leluhur itu bahwa leluhur yang selama ini kita maksud adalah
sebuah wujud manifestasi dari energi alam itu sendiri. Kalau gunung ya wujudnya seperti itu. Kalau misalnya laut ya seperti itu. Kalau sungai ada wujudnya seperti itu gitu. Bahkan salah satu kisah yang cukup melegenda di tanah Jawa adalah petir punya wujud yang pada masa lalu pernah ditangkap oleh seorang tokoh namanya Ki Ageng Selo. Ada petir ditangkap di depan santri-santrinya, terus dibanting ke tanah, terus jadi orang. Dan sekarang energi petir itu sebagian disimpan oleh Ki Ageng Selo di suatu kayu yang sekarang kayunya itu pintu jadi ya kalau nggak salah. Pintu utama Masjid Demak. Dan saya pernah lihat langsung. Kalau memang orang diperlihatkan langsung terus gini, di pintu. Belum selesai. Terus gini. Lanjut ya? Lanjut. Terus gini. Nah, orang banyak nganggep itu balik lagi itu makhluk halus dan sebagainya. Tapi ternyata bukan begitu. Karena alam itu punya wujudnya gitu. Alam itu punya wujud manifestasinya dan orang itu bisa melihat kalau diizinkan itu melihat. Di samping itu, di samping leluhur yang selama ini kita ceritakan, ada juga bagian dari bangsa-bangsa halus yang orang biasa banyak bilang itu maaf hantu lah, siluman lah, jin lah, apalah macam-macam. Ibaratnya Nusantara atau zaman dulu yang Sundaland itu dijaga oleh banyak bangsa, banyak makhluk. Ibaratnya sisi terluarnya itu dijaga oleh yang serem-serem. Kalau zaman sekarang orang bisa membayangkannya kalau naik ke gunung atau pergi ke suatu tempat yang jarang dijamah oleh orang, pasti pertama-tama yang dirasakan itu hawa takut, serem, mencekam gitu kan. Kadang-kadang muncul tuh penampakan ini, ono segala macam. Nah, memang begitu adanya. Jadi itu seperti lingkaran terluar yang menjaga suatu tempat. Lama-lama, misalnya di gunung, lama-lama naik ke atas, semakin ke atas, hawanya udah makin beda. Nusantara atau Sundaland, menurut penuturan orang tua di masa lampau itu juga seperti itu. Makanya tadi di awal diceritakan, zaman dulu orang tuh susah untuk nembus ke Sundaland. Susah karena terjaga oleh alamnya, oleh makhluk, oleh bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Karena ada sesuatu yang terjaga di sini. Dan ketika udah masuk, belum tentu bisa keluar. Tergantung niatnya dan tergantung izinnya. Jadi artinya ada leveling itu, Mas. Ada ring 3, 2, 1 ibaratnya kayak gitu. Dari mulai level makhluk yang paling bawah sampai yang paling tinggi ya, yang paling luhur, yang paling serem, yang paling serem, menyeramkan sekali, sampai yang paling luhur. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam landscape kehidupan yang ada di gunung, dia membentuk kayak satu sistem tersendiri juga ya. Bahasanya begitu ya. Bisa dibilang begitu. Ada ring-ringnya, ada nggak cuma gunung ya, itu hanya penggambaran aja di zaman sekarang. Di semua tempat ya, satu negeri ini gitu, satu kawasan ini begitu. Nah, Lev, aku juga pernah dengar ada satu cerita nih tentang penyelamatan seorang pendaki yang jatuh ke dalam kawah di Gunung Merapi waktu itu. Nah, konon kabarnya si pendaki ini melakukan hal-hal yang kurang baik lah ya gitu ya. Ketika beliau itu ada di atas Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi Jogja ya. Jogja. Nah, ini kan proses penyelamatannya ini kan jadi satu cerita tersendiri ya, cerita yang agak rumit gitu. Tapi ada sesuatu yang aku pikir nih kayak ajaib juga ya, karena kemudian pihak SAR itu ada salah satu orang, yaitu ada salah satu tokoh SAR di situ yang kemudian ditemui sama satu sosok lah, kayaknya kayak orang tua gitu ya, yang akhirnya bisa mengabarkan bagaimana jenazah ini bisa diambil, jenazah pendaki ini bisa diambil, dan bagaimana prosesnya bisa berlangsung dengan baik gitu. Nah, beliau sendiri mengatakan bahwa si pendaki ini melakukan hal yang tidak senonoh di kepalanya beliau gitu. Nah, berarti kan yang ditemukan sama tim SAR ini sebenarnya kan juga jadi kayak manifestasinya Gunung Merapi itu sendiri kan ya gitu. Karena beliau itu cerita waktu waktu ketemu sama tim SAR itu, dia bilangnya bahwa pendaki ini melakukan hal yang tidak senonoh di mustokoku. Dibilangnya ya berarti kan di kepalanya ya, berarti puncak Gunung Merapi itu jadi kayak penggambaran sebagai kepalanya beliau lah ya. Mungkin kayak gitu nggak? Dari cerita ini kurang lebih hampir sama dengan apa yang Alif ceritakan tadi gitu ya? Iya, ya gini.
seingat saya kita pernah angkat tentang, ini contoh, sebagai salah satu contoh, mungkin entah nyambung atau enggak, kita pernah angkat tentang sebuah tempat yang ada di wilayah Gunung Merapi kalau nggak salah. Dan iya betul. Ya, di episode yang udah cukup lama. Iya, lama. Ketika melihat ketika terbawa suasananya, diperlihatkan secara spiritnya, landscape-nya itu udah berbeda ketika nembus itu. Emang realita manusia terlihat itu Merapi di Jogja. Tapi ketika diizinkan untuk melihat sisi lainnya di balik itu, orang bilang di dimensi lainnya lah. Wah, itu sebuah landscape yang berbeda. Tetap ada seperti gunung, tapi juga ada sebuah tempat yang orang bisa bilang itu seperti tempat yang sakral, yang terjaga. Betul. Dan di situ ada tokoh. Itu adalah yang Merapi itu sendiri. Kan ada orang-orang di wilayah kita juga bilang gitu. Nah, dalam cerita yang tadi Mas Anton ceritain, bisa begitu juga kejadiannya. Makanya, kalau saya ingat penuturan orang tua masa lalu, kalau kemanapun kita pergi, itu selalu menjaga tata krama. Karena sejatinya setiap makhluk hidup atau setiap alam itu hidup. Betul. Setiap alam itu hidup, gitu. Bahasa kerennya setiap makhluk hidup itu ya bertasbih lah kepada Yang Maha Kuasa gitu bahasanya. Iya, betul. Dan orang nggak pernah membayangkan ketika alam tumbuhan, alam gunung, alam lautan itu hidup, orang nggak pernah bisa membayangkan karena itu beda dimensi sama kita. Gitu. Intinya mereka hidup lah, dan pasti punya wujudnya di dimensi lainnya. Salah satu kisah-kisahnya seperti itu. Iya. Ya mungkin juga ada Terus gini, ada tiba-tiba nih Mas. Ada sebuah penggambaran yang terlihat gitu ya, bahwa kalau misalnya ada suatu kalau misalnya mau ada sesuatu kejadian alam terjadi, biasanya ada pertanda dari wilayah alam itu sendiri. Entah itu ada yang dimimpikan ke orang tertentu oleh seorang tokoh atau siapapun, atau ada yang nggak sengaja ketemu terus ngabarin sesuatu, atau pertanda-pertanda lain yang erat kaitannya dengan sesuatu yang akan terjadi di wilayah tersebut gitu loh ibaratnya. Nah itu yang tergambar itu barusan. Nah akhirnya saya juga jadi punya penafsiran bahwa berarti ya semua alam itu hidup, yang diciptakan oleh Yang Kuasa itu hidup dan punya bahasanya sendiri-sendiri, punya kehidupannya masing-masing. Harusnya kita saling menjaga lah supaya stabil gitu. Betul. Nah terus sedikit lagi tambahan gini. Zaman sekarang ibaratnya kan orang banyak oknum yang gunung tuh sampai dimakan, sampai bolong-bolong gitu kan. Betul. Kan mereka hidup. Kalau misalnya kita merasakan jadi gunung itu, atau jadi lautan yang dibor, atau apapun itulah, sedih kan? Pohon ditebang, sakit, sedih, dan sebagainya. Kan mereka hidup, punya perasaan. Maka dalam banyak budaya kuno, dan tokoh-tokoh masa lalu menceritakan, ya masa nanti ibaratnya alam akan menagih. Karena mereka hidup. Apa yang manusia perbuat kepadanya. Iya, karena alam hidup. Iya, betul. Itulah kurang lebih. Iya. Bahkan ada keyakinan di Jawa kuno itu bahwa manusia dan alam itu sebenarnya satu, gitu kan. Nah, di masa depan Nusantara itu jadi posisi yang penting karena dia itu jadi kayak pusat spiritual, karena ada banyak kekuatan alam yang hadir di sini gitu ya. Ada gunung, laut, hutan, segala macam gitu. Nah, mungkin ini juga yang menjadi pembelajaran kita untuk selalu menjaga alam ya, karena alam itu sendiri hidup ya. Gitu. Terus satu lagi, mungkin terakhir dari saya mungkin. Kenapa kok jadi ceritanya tentang alam? Padahal tadi tentang tokoh-tokoh Nusantara. Ya, penjaga Nusantara. Yang biasanya itu dikaitkan dengan mitologi atau lambang negara, salah satunya. Karena ya, balik lagi supaya jadi pengingat bahwa para penjaga Nusantara, atau kita sering nyebut para tokoh-tokoh leluhur itu sendiri adalah bagian dari wujud manifestasi dari energi alam itu sendiri. Ya seperti itulah. Makanya kenapa kita akhirnya ujung-ujung kaitkan dengan alam. Gitu. Karena mereka adalah wujud itu sendiri, wujud manifestasi dari alam itu sendiri. Gitu. Ya oke. Mungkin
nanti di episode yang lain kita bisa cerita tentang para tokoh-tokoh lain yang menjadi penjaga yang ada di Nusantara gitu ya. Satu persatu kita akan deskripsikan lah gitu penelusuran kita. Ada lagi nih terkait dengan episode kita kali ini? Udah terakhir ya? Tadi. Tetap terakhir ya. Oke. Oke, Sobat Time Travel, ini jadi kayak satu segmen tersendiri terkait dengan para penjaga Nusantara. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.